Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah menunaikan salat zuhur, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadis ini kita mendapat syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perintah mengerjakan apa yang dia sanggupi. Jadi ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya apa yang dapat dia sanggupi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita mengerjakan semua perintah-perintahnya yang dia sanggup dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang terhadap kalian, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Imam Nawawi mengajarkan bahwa sabda Rasulullah yang arti mana hadaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang terhadap kalian, jauhilah. Jauhi sekaligus jangan melakukan walaupun sedikit. Ini dipahami sebagai larangan atau tahrim, pengharaman. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tahrim, pengharaman. Tetapi ketika ada perintah di situ untuk mengerjakan, maka kerjakanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian. Di dalamnya terdapat beberapa masalah, di antaranya jika seorang mendapati air untuk wudu yang tidak mencukupinya, maka yang paling jelas ialah wajib mempergunakannya, kemudian bertayamum untuk anggota tubuh yang tersisa. Kemudian hadis terakhir, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih para nabi mereka. Pertanyaannya yang pertama, banyak orang bertanya dan menyelisihi para nabi, maka itu yang membuat binasa. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib ditanyakan, ya. Karena ada hadis Nabi juga yang menyatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pertanyaan orang yang tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban agama ini wajib ditanyakan. Seperti bagaimana dia cara berwudu, syarat, kemudian rukun yang membatalkan wudu, dia harus bertanya. Syarat puasa yang membatalkan puasa serta rukun puasa, syarat sholat yang membatalkan sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan wajib sholat, harus ditanyakan tentang hukum-hukum muamalah dan sejenisnya. Pertanyaan ini wajib
Dan atas perkara inilah harus dipahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Manusia tidak boleh diam terhadap hal ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 7, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi jika kita tidak mengetahui tentang muamalah dalam agama, wajib hukumnya bertanya, wajib hukumnya belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, "Aku diberi lisan yang suka bertanya dan hati yang mudah memahami." Demikian dia menyampaikan tentang dirinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu orang yang diberi lisan sering bertanya kepada Rasulullah dan hatinya yang mudah memahami tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bertanya untuk tafaqquh fid din. Bertanya agar memahami agama, bukan untuk beramal semata. Seperti peradilan dan fatwa. Ini fardu kifayah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Jadi diwajibkannya untuk pergi belajar agar mereka sebagian dari kaum itu, dari kampung itu paham tentang agamanya, gitu. Sehingga dia dapat mengajarkan kepada saudara-saudaranya yang ada di kampung itu. Ala falyu'lim syahidun minkumul ghaib. Ingatlah, hendaklah orang yang hadir di antara kalian memberitahu orang yang tidak hadir. Jadi ketika selesai kita belajar, sampaikan kepada orang yang belum belajar. Sampaikan dia, ajarkan dia apa yang kita dapat ilmu dari majelis ini. Yang ketiga, bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan Allah atasnya dan tidak pula atas lainnya. Atas perkara ini, hadis ini dipahami karena kadang-kala pertanyaan tersebut mengakibatkan masyaqqah, mengakibatkan kesulitan karena disebabkan taklif, kewajiban yang diperoleh. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, wasakata an asya'a rahmatalakum fala tas'alu anha. Dan dia mendiamkan tentang banyak hal sebagaimana rahmat, sebagai rahmat bagi kalian, maka janganlah bertanya tentangnya. Dari Ali radhiyallahu an ketika turun ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Al-Imran ayat 97. Seseorang bertanya, apakah setiap tahun, wahai Rasulullah? Beliau pun berpaling darinya, sehingga ia mengulangi pertanyaan 2 atau 3 kali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kamu puas bila aku menjawab ya? Demi Allah, seandainya aku menjawab ya, niscaya itu menjadi wajib. Dan seandainya menjadi wajib, niscaya kalian tidak sanggup. Maka biarkanlah apa yang aku biarkan terhadap kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan suka menyelisih para nabi mereka. Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka kerjakanlah menurut kemampuanmu. Dan jika aku melarang sesuatu terhadap kalian, maka jauhilah. Maka dari hadis ini kita dapat pelajaran agar tidak mengeyel, tidak ngeyel terhadap hadis-hadis Nabi, ya. Apa yang sudah diperintahkan kerjakan saja, dan apa yang sudah dilarang tinggalkan. Nggak usah pakai ngeyel-ngeyel, apalagi ngotot-ngotot, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum di surat Al-Maidah ayat 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Jangan seperti orang-orang Yahudi, ngeyel terhadap para nabinya. Terhadap Nabi Musa dia ngeyel. Maka dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa yang pertama, wajib menjauhi apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih lagi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut untuk memakruhkan. Yang kedua, tidak boleh melakukan sebagian larangan
tetapi wajib menjauhinya seluruhnya. Hal itu selama di sana tidak ada darurat yang membolehkan untuk melakukannya. Yang ketiga, dari hadis ini kita dapat pelajaran wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Hal itu selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut untuk anjuran. Yang keempat, kita dapat mengambil pelajaran dari hadis ini, manusia tidak wajib mengerjakan di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani apa yang tidak sanggup dikerjakan oleh manusia. Yang kelima, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemudahan agama Islam ini, bahwa Islam adalah agama yang mudah, agama yang simple, yang tidak sulit bagi umatnya. Jangan mempersulit diri, padahal Rasulullah SAW tidak mempersulit umatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jangan mencari sulit. Gitu. Apa yang sudah diperintahkan kerjakan saja, nggak usah nambah-nambah dan nggak usah dikurangin. Gitu. Dan Allah dan Rasulnya tahu kemampuan umat Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, manusia tidak semestinya banyak bertanya, karena banyak bertanya, terutama di masa turunnya wahyu, mungkin berakibat diharamkannya sesuatu yang tidak diharamkan, atau diwajibkannya sesuatu yang tidak diwajibkan. Manusia hanya boleh bertanya tentang apa yang diperlukannya saja. Jangan terlalu banyak nanya seperti orang-orang Yahudi. Gitu, menanyakan tentang sapi terhadap Nabi Musa. Dan selanjutnya, dapat diambil pelajaran dari hadis ini, banyak bertanya dan menyelisih para nabi merupakan faktor kebinasaan, sebagaimana umat-umat sebelum kita binasa karenanya. Maka jangan bertanya kalau sudah hadisnya sudah disebut sahih, apalagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disahihkan oleh para ulama, sudah sami'na wa ata'na. Jangan ngeyel gitu. Yang kesembilan, larangan banyak bertanya dan berselisih, karena hal itu menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kita. Jika kita melakukannya, maka kita nyaris binasa sebagaimana mereka binasa. Mudah-mudahan kita terhindar dari umat-umat yang seperti dahulu, yang binasa, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk umat yang baik, umat yang tercatat di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, yaitu para sahabat. Pada masa sahabat Rasulullah adalah umat yang terbaik. Maka kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh para sahabatnya, serta tabi'in dan tabi'in serta para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.